Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizky Ahmad Maulana. Saya mahasiswa Universitas Islam Bandung, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian karya tulis ilmiah saya yang berjudul Pengaruh Media Pembelajaran Daring terhadap Produktivitas Siswa di Kota Majalaya. Selanjutnya, latar belakang masalah. Teknologi mempunyai peran yang sangat penting bagi manusia. Saat ini teknologi sudah berkembang dengan begitu cepat. Oleh karena itu, teknologi saat ini sangat begitu berpengaruh di era globalisasi. Kemajuan ini tentulah sangat membantu bagi kita semua, apalagi di masa pandemi saat sekarang. Dengan seiring berkembangnya zaman, teknologi juga sangat diperlukan dalam bidang pendidikan saat ini. Dengan teknologi di zaman sekarang, para siswa bahkan guru bisa belajar di rumah dan dilakukan secara virtual dengan menggunakan berbagai media seperti Google Zoom, Google Meeting, e-learning, grup WhatsApp, dan Classroom. Adapun dampak positif yang didapatkan oleh kita dengan berkembangnya teknologi tersebut, diantaranya kita bisa mengetahui berita yang mungkin sebelumnya tidak kita ketahui. Kemudian bisa menambah wawasan yang luas dengan adanya teknologi ini. Dampak positif yang dirasakan oleh siswa dalam proses belajar seperti sekarang yang dilakukan di rumah atau dikenal dengan daring, siswa dapat lebih mudah dalam mengerjakan soal-soal yang diberikan sekolah, dan juga bisa membantu proses belajar seperti membaca buku yang dimana bisa dilakukan menggunakan handphone, belajar secara virtual dengan menggunakan media Zoom, Google Meet, serta e-learning. Ada pula dampak negatif yang diberikan terkait perkembangan teknologi di era globalisasi ini, yang dimana teknologi tersebut dapat membuat semua orang akan ketergantungan terhadap handphone yang mereka pakai. Terdapat banyak situs yang berbahaya bagi kalangan anak-anak. Kemudian dampak negatif teknologi dalam pendidikan adalah membuat siswa lebih mementingkan teknologinya seperti handphone dan laptop ketimbang membaca buku pelajaran. Seringnya terjadi kecurangan ketika proses pembelajaran, seperti mudah mencontek baik kepada teman maupun mengakses Google yang dimana mudah mendapatkan jawaban dari sana. Hal itu tentunya membuat para siswa kurang produktif dalam proses belajar daring ini. Guru beserta siswa juga dituntut untuk lebih bijak menggunakan teknologi saat ini. Adapun identifikasi masalah yang terdapat dalam penelitian karya tulis ilmiah ini, diantaranya satu, bagaimana pengaruh teknologi di era globalisasi. Yang kedua, bagaimana dampak dalam perkembangan teknologi bagi siswa dalam belajar pada masa pandemi ini. Yang ketiga, bagaimana kegiatan belajar jika kurang efektif. Yang keempat, bagaimana jika media yang diperlukan dalam kegiatan belajar banyak kendala yang dihadapi siswa. Yang kelima, bagaimana mengatasi keterbatasan teknologi baik handphone maupun laptop bagi sebagian orang. Kemudian tujuan penelitian ini diantaranya untuk mengetahui pengaruh teknologi di era globalisasi. Yang kedua, mengetahui dampak yang disebabkan adanya perkembangan teknologi dalam kegiatan belajar. Yang ketiga, menemukan masalah yang dihadapi para siswa saat melakukan kegiatan belajar daring. Yang keempat, mengetahui apa saja kendala yang dihadapi para siswa dalam menggunakan teknologi. Kemudian yang kelima, mengetahui bagaimana permasalahan terkait keterbatasan penggunaan teknologi. Kemudian manfaat penelitian dari karya tulis ilmiah ini adalah satu, meningkatkan pengetahuan mengenai pengaruh teknologi di era globalisasi. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan tentang dampak negatif dan positif dari penggunaan teknologi dalam media belajar ini. Ketiga, menciptakan solusi mengenai permasalahan yang dihadapi para siswa. Yang keempat, membuat kita tahu lebih jauh tentang teknologi yang digunakan. Kemudian yang terakhir, memberikan pengetahuan tentang tingkat permasalahan yang terkendala dengan teknologi.
Kemudian yang terdapat dalam bab 2, landasan teori, yang dimana menjelaskan tentang definisi media. Media merupakan bentuk jamak dari kata medium. Dalam ilmu komunikasi, kalimat media bisa diartikan sebagai saluran, sarana penghubung, dan alat-alat komunikasi. Kalimat media sebenarnya berasal dari bahasa Latin yang secara harfiah mempunyai arti perantara atau pengantar. Penggunaan media di kalangan masyarakat tentunya memiliki banyak manfaat bagi penggunanya, diantaranya dapat mengetahui informasi dengan cepat, dapat menambah wawasan, dan sebagai sumber media belajar. Akan tetapi, dengan berkembangnya teknologi, banyak menyimpan sisi buruk yang disebabkan teknologi tersebut. Di antaranya, banyaknya kasus penipuan. Kemudian, media tidak memiliki batas tertentu. Selanjutnya, pengaruh media dalam produktivitas siswa. Dalam dunia pendidikan, kemajuan teknologi mempunyai pengaruh yang signifikan. Oleh karena itu, pendidikan dan peserta didik, guru dan murid, dosen dan mahasiswa dituntut untuk memiliki kemampuan dalam proses pembelajaran yang tentunya berbeda dengan pembelajaran daerah zaman dahulu, sehingga berpengaruh terhadap produktivitas belajar siswa pada saat ini. Kemudian proses belajar daring yang dilakukan di Majalaya. Di Majalaya telah ditetapkan hampir semua sekolah melakukan kegiatan belajar mengajar di rumah, yang dimana dilakukan dengan menggunakan teknologi seperti handphone dan laptop dengan bantuan fitur seperti Zoom, e-learning, Google Meet, Classroom, serta WhatsApp. Kemudian yang terdapat dalam bab 3, analisis dan pembahasan. Yang pertama, fenomena. COVID-19 atau yang biasa dikenal virus corona pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. COVID-19 ini menular dengan sangat cepat dan ganas. Sudah banyak negara yang kesusahan untuk memutuskan rantai penyebaran virus corona ini. Virus ini telah menyebar hampir ke seluruh negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan saja. Sistem pembelajaran dalam jaringan atau dikenal dengan daring mengharuskan para pelakunya beradaptasi dengan teknologi dengan cepat agar tidak ada kesulitan ketika melakukan kegiatan belajar mengajar. Pembelajaran daring ini adalah salah satu langkah maju dalam memanfaatkan teknologi informasi dengan baik. Kita dapat memaksimalkan perkembangan teknologi ini dengan belajar dengan serius ketika berada di rumah. Tetapi kita juga harus membatasi penggunaan handphone atau laptop kita karena dapat merusak mata kita dan kesehatan kita. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan teknologi di dunia telah melahirkan generasi penerus yang begitu pandai dalam dan berkualitas. Tentunya kita semua diharapkan dapat menggunakan teknologi tersebut dengan kreatif dan bijak. Dalam bidang pendidikan, ilmu teknologi dapat memberikan perubahan yang sangat besar, meningkatkan daya saing yang begitu besar, sehingga dapat membantu pendidikan bagi pelajar. Pendidikan merupakan suatu proses untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, yang dimana itu diperlakukan oleh semua orang. Kata pendidikan itu sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu ducat, berarti menuntun, mengarahkan, atau memimpin. Menurut Haji Fuad Ihsan menjelaskan bahwa dalam pengertian yang sederhana dan umumnya makna pendidikan sebagai usaha manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan baik jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat dan kebudayaan. Pendidikan di zaman sekarang tentunya berbeda dengan pendidikan di zaman dahulu. Pendidikan sekarang sudah melibatkan teknologi yang dimana hampir semua kegiatan bisa dilakukan dengan menggunakan handphone maupun laptop, sehingga lebih memudahkan semua dalam proses belajar. Berbeda zaman dahulu, yang dimana pendidikan tersebut tidak melibatkan teknologi, sehingga proses belajar mengajar memberikan suasana yang begitu
berbeda di zaman sekarang. Paradigma pendidikan pada saat ini sudah berubah. Dengan berubahnya paradigma pendidikan setidaknya akan menghadapi beberapa tantangan. Tantangan itu berasal dari adanya perubahan pandangan terhadap belajar itu sendiri. Dalam dunia pendidikan, teknologi mempunyai memberikan manfaat yang begitu besar. Dengan teknologi, pendidikan dapat menciptakan hal baru dalam proses belajar tersebut, yang dimana bisa menambah pengalaman baru dalam belajar. Dalam salah satu buku media pengajaran Asnawir dan Usman disebutkan pula bahwa fungsi teknologi sebagai pengajaran adalah sebagai berikut, yang dimana bisa memudahkan belajar bagi siswa atau mahasiswa dan memudahkan pengajar bagi guru atau dosen. Kemudian memberikan pengalaman yang lebih nyata. Yang selanjutnya lebih menarik perhatian dan minat murid dalam belajar. Kemudian media teknologi dalam proses belajar banyak memberikan manfaat bagi pendidik dan peserta didik. Contohnya seorang guru yang menggunakan media teknologi dalam menjelaskan sebuah materi. Siswa akan lebih memudahkan dan memahami, dan niat untuk belajar sangat besar. Kemudian siswa dapat lebih gampang untuk mencari sebuah kejelasan dengan mengakses Google, yang dimana mereka bisa mencari apa saja jika mereka tidak mengetahui jawaban. Guru juga dapat lebih cepat memberikan materi yang dikirimkan kepada siswa tentang apa yang akan disampaikan. Media yang diperlukan dalam pendidikan diantaranya Zoom Meeting. Zoom Meeting adalah sebuah perangkat lunak yang digunakan untuk bertemu atau tatap muka secara virtual. Ada banyak fitur yang dapat digunakan dalam Zoom Meeting tersebut. Di antaranya kita bisa melakukan share screen. Yang kedua, mempunyai kualitas video dan audio yang berkualitas high definition. Kemudian terdapat fitur chat, dan kita bisa menggunakan fitur recording. Yang kedua, kita bisa menggunakan Google Meeting. Fitur yang dimiliki Google Meet hampir banyak kemiripan dengan Zoom Meeting. Yang ketiga, yaitu e-learning. E-learning merupakan sistem pelajaran digital yang terhubung ke jaringan internet sebagai infrastruktur utama. Adapun manfaat yang diberikan oleh media e-learning diantaranya sistem pendidikan yang lebih efektif, kemudian sistem pembelajaran yang lebih fleksibel, dan bisa mengikuti pembelajaran dengan mudah. Yang keempat, Google Classroom. Google Classroom juga berperan dalam dunia pendidikan saat ini. Banyak sekolah yang juga menggunakan media tersebut. Ada beberapa keunggulan jika sekolah menggunakan media Google Classroom ini, yang diantaranya guru dapat lebih mudah mengerjakan sesuatu di rumah, kemudian hemat dan efisien. Yang kelima, modul. Modul adalah sebuah paket perangkat lunak yang berguna untuk melakukan kursus, pelatihan, dan pendidikan berbasis internet. Kemudian yang keenam, kita bisa menggunakan video dan audio. Penggunaan video dan audio dapat membantu para pelajar lebih memahami ketika melakukan kegiatan belajar di rumah atau daring. Penggunaan video ini dinilai sangat efektif dan lebih mudah dipahami oleh para pelajar. Yang ketujuh, penggunaan yang bisa digunakan melalui WhatsApp. WhatsApp adalah teknologi dirancang khusus untuk media komunikasi, yang dimana kita bisa mengirimkan pesan kepada teman kita yang jauh. WhatsApp sekarang juga digunakan sebagai media belajar, yang dimana guru dapat membuat grup kelas agar lebih mudah menginformasikan tentang materi pembahasan. Penggunaan grup WhatsApp ini tentunya bertujuan agar lebih mudah menyampaikan materi yang bisa lebih mudah dan cepat. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.